akan senang dan semangat dengan Ramadan jika tidak mengenalnya lebih dekat. Kedua, mempelajari hukum-hukum fikihnya supaya kita beribadah kepada Allah di bulan tersebut betul-betul di atas tuntunan Nabi, karena beribadah tidak hanya bermodalkan niat baik dan semangat semata, namun harus dibarengi dengan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man amalan amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang artinya barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan itu tertolak. Banyak orang telah berpuasa bertahun-tahun lamanya, akan tetapi masih di atas kesalahan, bid'ahan, kemungkaran, dikarenakan tidak mau belajar ilmu agama. Contohnya, banyak masyarakat yang bertahun-tahun berpuasa dengan anggapan menelan ludah membatalkan puasa, menganggap akhir batas waktu sahur adalah imsak, masih melafazkan nawaitu somagodin dan seterusnya. Jika seorang mau belajar agama, maka ia akan terhindar dari kesalahannya, karena setiap ucapan dan perbuatannya dibangun di atas ilmu. Sebaliknya, jika seorang beribadah tanpa landasan ilmu agama, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, niscaya akan merusak lebih banyak daripada memperbaikinya. Ya, anak-anakku sekalian, ya, keberadaan antuna di sini dalam rangka menuntut ilmu, karena ilmu adalah bekal kita hidup di dunia dan di akhirat nanti kelak. Sebab itu majelis-majelis ilmu harus semangat dan menghadirkan niat dalam duduk di dalamnya, mendengarkan dalam rangka mengamalkan, bukan sekedar wacana hasanah, ya, bukan, tapi kita memulai dari diri kita, bahwa saya perlu ilmu dalam rangka menyembah kepada Allah. Ibnu Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah berkata, orang yang beribadah tanpa adanya ilmu bagai orang berjalan tanpa ada penuntun. Ya, sudah dimaklumi bahwa orang yang demikian akan mendapatkan kesukaran dan sulit untuk selamat. Ya. Taruhlah ia bisa selamat, namun itu jarang. Menurut orang berakal, ia tetap saja tak terpuji, bahkan pantas dapat celaan. Kita sekarang kemana-mana pakai Google Map dan lain-lain. Ya, dulu ada istilah, ya, malu bertanya sesat di jalan. Ya, malu bertanya din yang kita tidak tahu, mencarinya dan lain-lain, itu sesat hidupnya, dunia dan akhirat. Ini rugi sekali. Ya. Dan ilmu, sebagaimana penulis Qabdal Qaul wal Amal dalam bab yang Imam Bukhari yang kitabnya tersoheh setelah kitabullah, yang dia susun, ya, dengan meringkas dari hafalannya yang ratusan ribu, ya, disusun hadis sahih dan tidak ada kitab hadis yang menyaingi kitab beliau. Ya. Di antara ilmu yang perlu adik-adik, anak-anakku sekalian pelajari adalah tentang kewanitaan, ya, nifas dalam Ramadan, haid dalam Ramadan dan lain-lain, ya, menyusui, begitu. Ini bertanya boleh, atau mencari ilmu, baca. Sekarang sudah banyak sekali kitab-kitab, kitab-kitab kecil seperti itu, tulisan ulama besar, dan sudah diterjemahkan dan dicetak. Adik-adik harus, ya, tidak puas dengan kajian-kajian seperti ini, harus mencari lagi. Atau alhamdulillah jika sudah belajar dengan para ustadz di sekolah ini, maka itu disyukuri. Cara mensyukuri ilmu dengan amal.
Ilmu yang tidak diamalkan akan lupa, karena dia sekedar hasanah, yang wacana. Ya, kita tidak akan dinilai kecuali setelah ilmu itu diamalkan semampu kita dan minta tolong pada Allah. Hidayah itu taufik, hidayah itu ada dua, hidayah itu rusyd dan hidayah itu taufik. Hidayah ghariza tiga. Hidayah ghariza, hidayah insting, di mana seorang hewan lahir langsung bisa berenang, itu petunjuk dari instingnya. Kita juga waktu bayi lapar nangis, itu insting. Lalu kita dapat hidayah, ya hidayah itu rusyd. Kalau yang jumpa dengan Nabi dapat pelajaran dari Nabi. Tapi yang memberi hidayah adalah hidayah taufik. Dalam rangka mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari, maka kita memerlukan hidayah taufik. Ya begitu. Dan selalu berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Terutama di bulan Ramadan ini, ya telah banyak, terutama susunan Syekh Utsaimin, ya. Syekh Utsaimin banyak menulis ringkasan-ringkasan tentang ilmu, ya. Begitu. Dan kalau ilmu dibaca lalu diamalkan, insya Allah seumur hidup tidak akan pernah lupa. Dan yang tadi diucapkan oleh man abadallah bi ghairi ilm kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Ya seperti tadi penulis menjelaskan, menelan ludah dulu batal, beranggapan ya, nangis. Dulu waktu saya kecil, orang-orang sekitar kita kalau kita nangis, jangan nangis, nanti batal puasa. Itu pernah dengar itu? Oh iya, begitu. Itu tidak ada dasar sama sekali. Anak nggak boleh nangis, padahal dia lagi puasa, lapar. Nah kalau batal sekalian aja makan. Biarkan dia nangis, nggak usah ditakut-takuti dengan ilmu yang nggak ada gunanya sama sekali. Nanti ibunya nangis karena hal lain, mungkin disakiti oleh suaminya, kecewa dengan suami juga nangis, mungkin pulang kerja tidak dapat teguran dari bos, langsung batal puasanya, kan nggak benar. Ini ilmu-ilmu yang nggak jelas, ya, yang nggak boleh terus kita bawa sampai kita mati. Kalau kita dapat dari orang tua kita, check and recheck, begitu. Dicek lagi, benar nggak? Ya, dan boleh seorang anak bertanya, Bu, kata ibu begini batal, berenang batal. Kalau minum air ya berenang nggak batal, ya. Begitu. Jadi adik-adik kita semangat berpuasa walaupun sebenarnya bekal ini sebelum saum, tapi dapat bukunya sudah masuk saum Ramadan. Tapi tidak apa-apa. Hari-hari selanjutnya kita berpuasa dengan ilmu, dengan tadi itu niat dan lain-lain. Silakan dibaca bukunya itu, kalau diperbanyak boleh juga untuk murid-murid yang lain. Demikian. Tips ke-6, mengingat keutamaan bulan Ramadan. Ketika kita mengetahui keutamaan dari sesuatu, maka kita akan bersemangat. Seorang yang mengetahui betapa berharganya emas, maka pasti dia akan bersemangat untuk menjaga dan menyimpannya di tempat yang paling aman. Berbeda dengan halnya dengan seorang yang tidak mengetahui berharganya emas, pasti dia tidak akan memperdulikannya. Bahkan bisa jadi dia akan membuangnya. Seperti anak kecil yang tidak mengerti betapa berharganya emas atau uang, mungkin dia akan membuangnya. Abu Abdillah Al-Burati rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak mengetahui pahala amalan-amalan, maka akan berat baginya dalam setiap keadaan. Seorang yang tidak mengetahui keutamaan bulan Ramadan, maka pasti ia akan menyepelekannya. Tapi jika ia mengetahui, maka ia akan senantiasa bersemangat untuk memuliakan serta memanfaatkannya.
Di awal pembahasan ini setelah kita sebutkan beberapa keutamaan bulan Ramadan agar kita bersemangat mengoptimalkan dalam kebaikan, di antaranya 1. Bulan diturunkannya Al-Quran. 2. Bulan dibukanya pintu surga dan ditutup pintu neraka dan dibelenggu para syaitan durjana. Yang ketiga, bulan ampunan. Yang keempat, bulan dilipat gandakan pahala. Yang kelima, adanya malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, dan masih banyak lagi lainnya. Bikin penjelasannya. Ya, yang keenam, mengingat keutamaan bulan Ramadan. Seperti tadi penulis menyatakan anak kecil kalau diberi emas di tangan kanan kita emas, di tangan kiri kita permen, dia pilih permen. Padahal kalau diambil emas, dia jual, bisa dia beli sepabrik permen itu. Begitulah, ya. Atau monkey, kirdun, monyet. Monyet kalau lihat buah, dia akan ambil buah. Padahal di sebelahnya ada berlian, mungkin orang jatuh berliannya. Kalau monyet itu ngambil tas, dia nyari makanan, bukan nyari ATM orang. Dia nggak bisa gunakan ATM itu. Walaupun isinya miliaran triliunan, dia nggak peduli. Akan dicampakkan, dia cari, nggak ada makanan, dibuang lagi ke tas. Itulah, karena dia nggak tahu harganya. Padahal dia udah mengambilnya. Sebab itu, kebaikan, kemuliaan, keutamaan bulan Ramadan harus kita syukuri dan manfaatkan. Ya, saya ada ceramah di video, yaitu butir-butir kilauan, butir-butir Ramadan, ya, kilauan, butir-butir Ramadan, ya, itu di Masjid Al-Barak, ya, silakan ada videonya. Coba lihat, andaikan cuman keutamaan itu diturunkannya Al-Quran, sudah cukup itu. Sudah lebih dari cukup. Diturunkannya Al-Quran, ya, pada bulan Ramadan sudah cukup, karena Quran itu tidak bisa, itu kalamullah. Sehingga Ummu Aiman nangis, ya, Umar radhiyallahu, Ummu Aiman radhiyallahu anha nangis sesegukan, datanglah Abu Bakar radhiyallahu dan Umar, ya, karena Rasulullah sering dekat dengan Ummu Aiman. Ya, dalam rangka mengenal Rasulullah, Abu Bakar dan Umar datang menanyakan perihal tentang Ummu Aiman. Dia sedang nangis. Ya, sahabat menghibur, ya sudah, kita ridha dengan kepergian Rasulullah. Apa jawab Ummu Aiman secara makna? Aku bukan menangis sedih meninggalnya Rasulullah, itu yang sudah pasti. Yang aku sedih adalah wahyu tidak turun lagi. Mendengar ucapan yang begitu dalam dari seorang yang ibu-ibu yang biasa, ya, tidak ada banyak kelebihannya dibanding istri-istri Rasulullah. Ada kelebihannya, tapi dibanding istri-istri Rasulullah yang begitu mulia, biasa saja Ummu Aiman itu. Ya, mendengar jawaban Ummu Aiman yang dalam, nangis Abu Bakar, Umar ikut nangis. Artinya Al-Quran itu mempunyai nilai sendiri di hati para sahabat. Mereka ada yang nggak hafal Quran, bukan semua sahabat hafal Quran. Bahkan kalau tidak salah Umar bin Khattab itu belajar Al-Baqarah itu puluhan tahun, ya, begitu. Tapi sahabat mengimani, ya, menghafal, mentadaburi, mengamalkan dan menyebarkannya, mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, ya, dan antuna semua di sini di sisi orang yang sedang belajar Quran. Dan mungkin di antara, ya, adik-adik anak-anakku sekalian mulai mengajar, kalau ibunya mungkin buta huruf karena ibu mungkin orang awam, ayah kakek nenek orang awam, ya, ajarkan, ya, nikmat yang Allah kasih, dan mereka yang membiayai adik-adik belajar, anak-anakku sekalian ajarkan. Ibu nggak tahu Quran ya, ibu mau nggak belajar, ya, begitu. Dan jangan malu, kasih tahu ibunya, tapi jangan memposisikan diri seperti guru. Tetap seperti anak dan ibu. Nggak boleh membentak kalau salah, nggak boleh menghukum, disetrap, ya, kaburlah ibunya, ya, gitu.
2 bulan dibukanya pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu para setan durjana. Ramadan ditetapkan oleh Allah 2 Hijriah. Jadi begitu hijrah belum puasa tahun pertama, tahun kedua baru. Dan sekarang sudah tahun 1446 Hijriah. Berarti umat Islam telah berpuasa sebanyak 1444 kali. Di antara itu ada kita. Di antara kita ada yang sudah 10 kali, 20 kali, 40 kali. Kalau saya ini berapa? 10 kali, 60 kali lebih. Ya mungkin ya 50-an, 58 lah begitu. Karena dari SD kan kita diajar ibu puasa setengah hari dan lain-lain begitu. Artinya di antara kita pun sudah ada mendapatkan ampunan Allah, yang dimasukkan ke surga, dibebaskan dari api neraka di antara malam, ya begitu. Maka itu doa yang kita harus panjatkan. Juga bulan ampunan, betapa banyak dosa-dosa kita 11 bulan. 11 bulan kali 30 hari kali 24 jam kali 6 menit, ya kali sekian detik. Dosa sekarang zaman ini di mana saja bisa seorang melakukan dosa. Di keramaian, di kesendirian apalagi. Ya, begitu. Kadang-kala tidak bisa muraqabah, menghadirkan Allah susah sekali zaman ini. Padahal Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah lah yang mengetahui apa yang kau rahasiakan dan kau tampakkan, dan ya dia mengetahui apa yang kamu perbuat, ya. Jadi ilmu Allah zatnya di arsy, tapi ilmunya meliputi kita semua, ke pelosok, ke dalam hati kita, ke pikiran kita. Oleh sebab itu berpikir itu dinilai dalam Islam. Tidak boleh berpikir kotor. Kalau ada dilawan, ngapain saya setengah jam berpikir kotor? Pikiran kita dinilai. Hati-hati. Apalagi dikerjakan, apalagi disiasatkan. Hukum positif, ada pembunuhan sengaja dan ada pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana itu dipikirkan, didiskusikan, disiapkan alat, itu berat sekali hukumnya. Begitu juga kalau seseorang memikirkan untuk bermaksiat, itu lebih berat daripada maksiat itu dadakan. Ya, dia lagi jalan, tahu ada sepeda nggak dikunci, diambil. Beda dengan orang yang ngincer, dia foto itu sepeda posisinya, kapan dikunci, kapan tidak, kapan yang punya masuk ke rumah, kapan, itu beda. Ya begitu. Bulan dilipat gandakan malam, kita paham, ya. Asyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, bukan Allah perlu pahala atau perlu dipuasai, bukan. Dan aku yang akan membalasnya. Ini surprise. Kadang-kadang seorang ayah, seorang ibu punya surprise kepada anaknya. Kamu puasa ya, nanti aku kasih. Apa bu hadiahnya? Apakah digaji 10 kali jajan, 23? Allah mempunyai pahala 10 kali, 10 kali lipat, 100 lipat. Kata ayah ibunya, surprise ya, kejutan. Kamu tenang aja, puasa aja yang benar. Allah mempunyai kejutan. Ya, wa ana ajzibi, aku langsung yang membalasnya. Setiap orang lain-lain. Begitu. Jadi bersabar menunggu surprise Allah. Dan di antara surprise Allah adalah melihat wajah Allah. Jannah itu udah paling tinggi. Lalu Allah tawarkan dalam satu hadis, apakah engkau ingin lagi? Apa yang engkau inginkan? Sudah, yang di kepala kami sudah habis semua keinginan. Di jannah ini terpenuhi semua. Tidak tidur, main terus, makan terus, minum terus, tidak buang air, tidak ada rasa hasad dan lain-lain, sudah cukup. Lalu Allah kasih lagi surprise, yaitu melihat wajah Allah. Itulah kenikmatan yang paling puncak. Itulah surprise. Makanya kita nggak melihat di dunia ini wajah Allah. Nabi pun, Aisyah radhiyallahu berkata, barang siapa Nabi melihat Rabbnya, kadzab, dusta dia.
Memang sudah dekat di Isra Mi'raj seperti dua anak panah, tapi tidak melihat wajahnya, tidak melihat Allah. Musa alaihissalam ingin melihat Allah, diarahkan ke gunung Turisin, lalu hancur. Begitu, karena hijabnya dibuka, hancur alam semesta ini. Begitulah. Ya, Rabb maka bersabar untuk masuk jannah dengan saum Ramadan, ya, dan bersabar untuk melihat Allah nanti sebagai surprise terbesar, ya, hadiah bagi orang yang beriman. Allahu a'lam. Adanya malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ada di Tuhan anakku sekalian 83 tahun 4 bulan. Jadi adik-adik yang udah puasa 10 kali, ada nggak yang 10 kali ya? Mungkin 5 kali, 6 kali, mungkin di antara 5 kali itu ketemu Lailatul Qadar, itu seperti ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Kalau adik-adik pas malam Lailatul Qadar sedang ibadah, sholat, tarawih, baca Quran, zikir, doa, berbuat baik, sedekah, udah menyiapkan sedekahnya dan lain-lain, maka itu seperti adik-adik sedang beribadah 83 tahun 4 bulan. Kalau orang yang sudah puasa 50 kali, mungkin diantara 1 kali saja. Tapi kita tidak boleh ta'yin, aku telah mendapatkan Lailatul Qadar malam ini, jadi aku relax sekarang. Oleh sebab itu Allah rahasiakan itu, karena sifat manusia kalau tahu, kecuali yang diberi rahmat Allah, yang diberi hidayah. Sahabat 10 sahabat dijamin masuk jannah di saat mereka hidup, diriwayatkan oleh Nabi Al-Amin. Tapi mereka tidak leha-leha, tidak kendor ibadahnya, tidak kendor jihadnya. Bahkan Umar radhiyallahu anhu, orang yang dijamin masuk jannah, wafatnya dalam keadaan habis ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majus dengan pisau yang tajam, dan setiap dia minum keluar, ya, dia minum susu, beliau minum susu radhiyallahu keluar dari perutnya. Ini orang yang dijamin masuk jannah, syahidnya seperti itu. Kalau kita udah tahu nih, saya nih pribadi, saya nggak mungkin ada yang tidak. Kalau saya tahu saya sudah dapat Lailatul Qadar dan pada saat itu sedang sholat dan lain-lain, mungkin saya akan sudah ibadah 83 tahun, ya, santai aja. Begitu sifat kita, beda dengan sahabat. Ummu Sulaim, ya, dikabarkan oleh Rasulullah, ya, jannah, tapi beliau ibadah tetap begitu. Dan ya masih banyak lagi sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis. Hendaklah kita melihat fawaid atau keutamaan fadilatul Ramadan, fadail Ramadan, dan selalu memohon doa kebaikan di dalamnya. Ya, dengan berdoa sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Abi Umar Ibnu Sunni dalam amal Yaum wal Laila, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon padamu agar mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ya, hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi doa, kalau nggak hafal bahasa Arabnya, artinya maknanya, ya Allah, mudahkan aku mencari fadilah Ramadan dan jauhkan aku dari kemungkaran, pembatal Ramadan dan lain-lain, kesia-siaan dalam waktu di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Jam 8 selesai. Ada pertanyaan? Ya, ya. Mungkin materi sampai ke 6 dulu, nanti insya Allah pekan depan dilanjut. Jika ada pertanyaan dari santriwati dan yang lainnya, dipersilahkan. Boleh terkait dengan Ramadan atau yang lainnya, fikih dan lain-lain. Mungkin dari analis ada pertanyaan berkaitan dengan bulan dibukanya pintu surga. Apakah orang-orang yang meninggal di bulan Ramadan ini
menjadi salah satu faidah untuk bisa menjadikannya masuk dalam surga. Kriterianya kan atau minta penjelasan gitu Ustaz. Apakah orang yang wafat di bulan Ramadan baik pagi dan malamnya dapat keutamaan Ramadan? Ya, wallahu a'lam. Ya, saya belum dapatkan hadis khusus. Ya, tetapi jelas kalau dia orang beriman, dia masuk Ramadan dan dia sudah niat setahun lebih. Ya, sebagaimana para salaf 6 bulan setelah Ramadan selalu berdoa agar diterima amalannya, dan 6 bulan setelah Ramadan ya agar berjumpa dengan Ramadan selanjutnya. Ya, begitu. Kalau dia masuk orang-orang yang berdoa selalu ingin berjumpa di bulan Ramadan dan ingin melaksanakan seluruh hak-hak bulan Ramadan mempunyai hak. Barang siapa yang menunaikannya, dia akan memenuhi hak tersebut. Ya, Allah mempunyai hak, hakullah 'alal ibad. Ya, hak Allah atas hamba, yaitu beribadahnya tanpa menyekutukannya. Hal ibad Allah, hak hamba terhadap Allah, dia akan dimasukkan surga. Ya, begitu. Allah menetapkan akan memasukkan surga bagi orang yang tidak syirik billah. Nah, Ramadan juga itu sudah diterangkan orang ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau dia hari pertama sudah saum lalu meninggal hari kedua dan dia saum sesuai dengan man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa dengan keimanan, penuh keimanan, dia berharap. Orang beriman beda dengan orang tidak beriman. Ya, dia berharap pahala dari Allah, dia berharap diampunkan. Ya, imanan wahtisaban. Keimanan itu tinggi, bahwa ini yang saum, yang ibadah yang mulia. Lalu hari keduanya meninggal, insya Allah dia sudah meniatkan tadi. Ya, insya Allah itu ciri-ciri dari orang yang beriman. Ya, wafat dalam keadaan ibadah, ya insya Allah husnul khatimah. Tapi kita tidak boleh ta'in untuk dia masuk jannah, tidak boleh ta'in, tidak boleh menentukan dengan pasti. Tapi kita berdoa insya Allah husnul khatimah. Apalagi dia berniat umrah, apalagi dia berniat semua kebaikan, ya innamal a'malu binniyat. Karena kalau dia baru puasa 1 hari, boleh jadi puasanya mengalahkan kita yang 30 hari. Dia 1 hari meninggal sebagaimana tadi karena niatnya yang besar. Ya, begitu. Dan kita yang masih hidup belum tentu lebih tinggi pahala Ramadannya di bulan itu daripada dia. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan? Tadi udah berapa kita baca? 2. Yang ke-6 ya, masuk. 4, 5, 6. Iya. 3 ya? Iya. Nanti yang ke-7 ya? Iya. 7 apa? Masih ada waktu nggak kita? Masih ada 5 menit. 5 menit boleh bacain yang ke-7 penjelasannya nanti. Iya. Kalau nggak ada pertanyaan. Tips ke-7, selalu mengingat kematian dan akhirat. Sekedar apapun badan kita, sekekar apapun badan kita, sebanyak apapun harta kita, dan setinggi apapun jabatan kita, namun jika malaikat maut telah diperintah untuk menghentikan nafas kita, maka tidak ada yang bisa menghambat rencananya. Kematian adalah suatu kepastian yang menghampiri semua manusia, baik pria maupun wanita, miskin ataupun kaya, tua maupun muda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Surat Al-Imran ayat 185. Hendaknya kita mengingat bahwa kita di dunia ini hanya mampir sebentar saja. Nabi SAW bersabda, yang artinya apa urusanku dengan dunia? Aku di dunia ini hanyalah seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, lalu pergi dan meninggalkannya.
Rasulullah SAW juga bersabda menasihat kita, aksiru zikru hadil lazat, perbanyaklah mengingat penghancur segala kematian, kenikmatan atau dalam arti kematian. Ketika hal ini tertanam dalam diri kita, maka akan mendorong kita untuk bersemangat beribadah dan memperbanyak amal soleh. Seorang yang membayangkan bahwa Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir baginya, maka ia akan bersemangat dalam memanfaatkan kesempatan yang singkat tersebut dengan baik. Beginilah para ulama salaf mewasiatkan kepada kita. Disebutkan bahwa dahulu Sulaiman At-Taimi ketika membangunkan istri dan anak-anaknya untuk beribadah di bulan Ramadan, beliau berkata, wahai istriku, wahai anakku, bangunlah, karena bisa jadi kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Nabi SAW pernah bersabda, kita bisa sholat dengan khusyuk, sholatan muadil. Sholatlah seperti sholat yang hendak berpisah dengan dunia. Maka demikian pula dengan ibadah di bulan Ramadan. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita, maka jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Syekhuna Dr. Shalih As-Sindi Hafizullah berkata, bila Allah mempertemukan kita dengan Ramadan kali ini, maka berpuasalah seakan puasa orang yang berpamitan, sebab tidak ada jaminan engkau akan mendapati Ramadan tahun depan. Ya, ini materi yang terakhir di sini di hari ini, yaitu perbanyak mengingat kematian di bulan Ramadan, sebagaimana dikiaskan dengan salat, ya begitu. Ini kias ya. Kalau hadis belum saya dapatkan, yaitu salata muadzin. Salatlah seperti salatnya orang yang hendak berpisah. Hadis ini diriwayatkan At-Tabrani dalam Al-Awsat, dicantumkan Albani dalam Sahihah. Jadi hadis ini boleh dipahami dan dibenarkan kalau salat kita seakan-akan ini salat kita terakhir. Jadi 5 kali salat mengingat kematian, zikrullah, as-salat zikrullah, tapi zikrul maut sebagaimana juga perintah, yaitu apa? Akthiru zikrul hadhimil ladzat, yakni al-maut. Jadi kalau orang yang sholat itu diajak oleh Allah melalui Rasulnya untuk ingat kematian. Tapi orang yang tidak pernah sholat, sudah kematian seakan-akan masih 1000 tahun lagi. Ya, begitu. Padahal tua muda janin saja masih hidupnya di dalam rahim ibu sudah mati. Ya, apalagi orang yang sudah lahir. Begitu. Dan ayat yang paling sering kita bacakan adalah ya, kullu nafsin dha'iqatul maut lanabluwakum bisyarri wal khair. Ya, begitu. Sesungguhnya setiap yang bernyawa itu zaik itu merasakan kematian, dan kami uji kamu sekalian dengan ya kebaikan dan musibah, kebaikan dan keburukan. Ya, begitu. Kalau ya adik-adik anak-anakku sekalian belajar bahasa, orang yang belajar bahasa walaupun sedikit dia akan tahu zaik kok lughah, rasa bahasa, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, semua itu punya rasa bahasa. Ya, tidak bisa bahasa terjemahan saja. Yang belajar bahasa Arab walaupun sedikit itu ada rasa bahasa kalau dia baca Quran. Ya, betapa Quran mempunyai kaidah-kaidah tersendiri. Yang sudah belajar saja mengandalkan bahasa tanpa bimbingan ulama bisa tersesat, bisa melenceng tafsirnya, syarahnya. Seperti ada kiai menyatakan doroba itu misal, bukan pukul. Ya, muru auladakum bis-shalah, perintahlah anak kamu sholat pada saat mereka 7 tahun, fadribuhum,
pukulan mereka. Itu udah terjemahan sudah seluruh ulama. Tapi ada di Indonesia yang menyatakan fadribuhum itu bukan mukul, itu hanya memberi contoh. Ini suatu yang penyimpangan. Dia zaidnya itu rasa bahasanya sudah dikalahkan ya dengan nafsunya. Pada ulama sepakat doroba di situ artinya memukul, bukan memberi contoh. Kalau dalam memberi contoh ada doroba masalah, ya Allah memberi contoh, begitu bisa. Tapi di situ sudah ini rasa bahasanya yang menyimpang, karena fitrahnya dia sudah memang senang yang nyeleneh. Wallahu a'lam. Jadi adalah kematian ini kita rasakan pada setiap sholat, dan Ramadan juga sebagai hal yang memberi pelajaran bahwa kita tidak makan, tidak minum sebulan penuh di siang hari dan lain-lain yang dilarang. Ini adalah dalam rangka ketaatan pada Allah yang kita takut hanya padanya. Ya, menghadirkan khasyatillah, rasa takut, rasa khusyuk, takut dan muraqabah, rasa diperhatikan. Ya, mungkin seluruh dunia enggak memperhatikan kita, tapi cukup Allah memperhatikan kita, ya, mengabulkan doa kita, sudah selesai. Ya, sekarang ini generasi yang sangat lemah. Bukan saya mengatakan untuk mengeneralisir, ya. Secara umum generasi dipanggil generasi strawberry, generasi Z dan lain-lain. Perjuangannya kurang dengan generasi 45. Generasi saya 1980-an pemuda itu memang gigih, ya. Kita menuntut ilmu, nggak ada kitab salam, nggak ada. Tapi di mana kajian kita datang? Padahal ulama-ulama masih belajar juga. Ulama-ulama yang sekarang ini masih kita belum kenal. Tapi gigih. Mereka nggak ada gadget waktu itu kita. Tapi sangat sangat ekstrim istilah, semangat, ya, semangat pemuda. Sebab itu para psikolog dan ustadz mengalami adanya kemunduran dalam semangat. Ya, adik-adik dan menghayal, ya ingin hidup panjang, ya ingin hidup enak, hidup masa depan begini, punya gambaran yang sangat lemah. Ya, adik-adik insya Allah yang sekolah di sini, yang belajar Quran dan Sunnah, tidak boleh terbawa arus seperti itu. Kemudahan adik-adik yang difasilitasi oleh orang tua adik-adik jangan dijadikan untuk melemahkan, ya, menjauhkan dari mengingat mati, ya, terlena dengan segala fasilitas. Ini generasi-generasi yang terlena harus bangkit. Orang yang terlena dengan fasilitas dia mati sebelum mati. Ya, kubur-kubur ada penyair begitu. Orang-orang yang jauh dari Quran dan Sunnah sebenarnya dia itu mati sebelum mati. Dia mati rohnya, badannya hidup seperti zombie. Hidup, makan, tidur, main dan lain-lain, itu mayat-mayat yang berjalan. Sebagaimana Ustadz Abdul Hakim di dalam kitabnya Menanti Buah Hati sangat keras di situ jelaskan. Ya. Karena ayat 5 yuhyikum, ya, jawab panggilan Allah pada hal yang menghidupkan. Din ini menghidupkan, Al-Quran menghidupkan, amalan-amalan itu menghidupkan, saum Ramadan menghidupkan keimanan, ya, begitu. Jangan tinggalkan itu. Kalau tinggalkan itu seperti anak-anak muda banyak, tapi dia sudah mati rohnya, ya, yang hidup hanya jasadnya dan tidak bermanfaat jasad tersebut tanpa roh, dan roh juga tidak bermanfaat tanpa ilmu yang benar, keimanan. Demikian anak-anakku sekalian, semoga kita dapat mengamalkan nasihat Ustaz yang menyusun kitab ini, Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi, dan juga sarah yang saya ambil dari para ustaz yang lain. Dan kita berikhtiar untuk mengamalkan sedikit ilmu agar Allah memberi ilmu yang lain yang bermanfaat dan dapat mengamalkannya. Wallahu a'lam. Saya tutup, nanti saya saran balik, dan saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat dan salah. Semoga salah dari saya dan syaitan, benaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakumullah Ustaz Abdul Rahim Ayub atas penjelasannya. Mudah-mudahan ilmu yang dibacakan di hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan kami meminta maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.